Di langkah kedua di proses likuidasi bertahap, yaitu kita harus menyusun schedule pembayaran aman. Ini tuh untuk apa sih kita harus menyusun schedule pembayaran aman? Setelah kita menyusun RDK, kita akan sudah mengetahui nih penggunaan kas itu akan dialokasikan untuk apa saja. Lalu yang kedua, ada schedule pembayaran aman untuk mengetahui berapa sih amannya jumlah kas yang seharusnya diserahkan oleh perusahaan kepada sekutu. Kalau tadi di EDK kan masih anggaran yang masih ancang-ancang. Nah, kalau untuk schedule pembayaran aman ini sudah dengan mempertimbangkan kerugian-kerugian yang akan muncul. Maka jika kita membayarnya terlalu besar, maka akan berdampak pada kekurangan kas yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi kalau sepertinya pembayarannya akan terlalu kecil, itu kan akan berdampak ke dalam penyerahan si jumlah uang yang harus diterima oleh sekutu, sehingga untuk penyerahan kas yang didistribusikan kepada sekutu ini harus pas, harus aman sesuai dengan pertimbangan asumsi kerugian yang sudah diestimasikan di awal. Nah, maka dari itu di sini untuk schedule pembayaran aman itu akan memasukkan beberapa pertimbangan terkait dengan kemungkinan kerugian-kerugian yang akan muncul di kemudian hari. Selain itu untuk penyusunan schedule aman juga, itu penyusunannya itu beriringan dengan penyusunan laporan likuidasi. Kita lihat ya untuk proses pembuatan schedule pembayaran aman. Tadi untuk LDK sudah dibahas. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat schedule pembayaran aman. Namun sebelum ke sini, karena tadi penyusunan schedule pembayaran aman harus berbarengan dengan laporan likuidasi, maka kita harus sambil membuat laporan likuidasi juga, supaya pada saat kita mengetahui berapa sih pasnya uang yang harus kita serahkan kepada si sekutu, supaya tidak kekurangan, tidak kelebihan. Nah, di sini ada laporan likuidasi sama seperti yang sebelumnya, bahwa kita harus menyusun dulu ke dalam laporan likuidasi dari laporan posisi keuangan sesuai dengan akunnya masing-masing. Dan ingat juga untuk penyusunan laporan likuidasi ini tidak hampir sama dengan persamaan dasar akuntansi, di mana sisi kanan harus sama dengan sisi kiri. Yang pertama ada kas sekian, aset non kas sekian, dan seterusnya. Dan diingatkan kembali bahwa tanda kurung ini menandakan arti kredit, saldo di kredit. Lalu yang tahapan di proses yang pertama di bulan Mei itu ada proses penjualan. Ada proses penjualan aset non kas sebesar, yang pertama ya, nilai bukunya itu 55 juta, tetapi terjualnya 45 juta. Berarti kalau kayak gitu ada perbedaan nilai. Kita memiliki aset 55, dijual 55, tapi yang di pasaran itu lakunya hanya 45, berarti ada kerugian sebesar 10 juta. Nah, pada saat kita membuat laporan likuidasi itu kan di sini ada penerimaan kas karena hasil penjualan aset non kas yang sebesar 55 juta ini. Maka timbullah kerugian sebesar 10 juta dari selisih yang ini ya, yang ini selisih. Lalu si kerugian itu dikalikan dengan si persentase si sekutunya masing-masing. Aldi 40, Bayu 40, dan Citra 20. Maka diperolehlah distribusi kerugiannya sebesar 4 dan 2 juta. Sehingga jumlahnya sama 10 juta. Lalu kita selesaikan transaksi yang kedua di bulan Mei, itu untuk membayar kewajiban kepada kreditor, dan di keterangannya itu bahwa pelunasi kewajiban itu dibayar di tanggal 20 Mei sebesar 42. Berarti di sini untuk kewajiban dibayarnya langsung. Bagaimana kalau pembayaran kewajibannya bertahap? Berarti boleh saja. Tapi nanti pada saat perhitungan asumsi kerugian, si sisa kewajiban yang belum dibayar harus masuk ke dalam si asumsi kerugiannya. Di sini ada 42 juta, kasnya berkurang karena membayar kewajiban di bulan Mei. Nah, setelah kita selesai membayar kewajiban kepada pihak eksternal, berarti kan langkah terakhir kita akan mendistribusikan kas kepada si sekutu. Nah, berdasarkan RDK yang sudah disusun tadi, bahwa di bulan yang pertama itu prioritas sekutu yang harus dibayar modalnya itu si Aldi, meskipun di laporan likuidasinya ada 3 orang ini tidak mengalami defisit, tetapi karena hasil RDK itu menunjukkan Aldi yang memiliki
prioritas utama, maka si Aldi lah yang berhak menerima. Nah, kan yang di laporan di RDK itu si Aldi menerimanya itu 6 juta ya, tapi kita harus hitung nih. Di RDK kan tidak mengasumsikan kerugian yang muncul. Nah, kalau pada saat realisasinya, kita harus mengacu kepada skedul pembayaran aman. Maka kita harus menghitung dulu berapa sih amannya si perusahaan membayar modal kepada sekutu di bulan pertama. Karena kan masih ada 2 bulan ke depan yang belum terselesaikan, baik itu di penjualan aset, pembayaran kewajiban, dan pembayaran si kas atas modal sekutu. Nah, untuk menyusun skedul pembayaran aman ini, kita harus memasukkan nih, yang saya tandai warna biru ini, itu yang nantinya akan dimasukkan ke dalam skedul pembayaran aman untuk saldo yang pertama. Nah, ini kan saldo modal sebelum si perusahaan membayar sekutu. Ada Aldi 30, Bayu 6, dan Citra 12. Nah, yang ditandai biru itu, kita masukkan ke perhitungan skedul pembayaran aman, 30, 6 juta, dan 12 juta. Lalu kita harus menghitung nih, berapa sih asumsi kerugian yang akan timbul. Karena di sini keterangan itu aset non kas yang sudah terjual itu baru 55 juta dari 90 juta ya, dari 90 juta, berarti masih tersisa 35 juta yang belum terjual. Maka aset non kas yang belum terjual masuk ke dalam asumsi kerugian. Kenapa masuk ke dalam asumsi kerugian? Karena aset non kas yang belum terjual itu bisa saja terjual, bisa juga tidak terjual. Nah, kalau si aset non kasnya tidak terjual, otomatis itu menjadi kerugian bagi kita. Nah, karena di sini si 2 bulan tersebut masih belum pasti kejadiannya, maka kita harus memasukkan ke dalam asumsi kerugiannya. Yang pertama ada 35 juta atas aset non kas yang terjual. Nah, lalu kita lihat nih di kewajiban itu masih ada sisa kewajiban yang belum dilunasi atau belum. Kalau sepertinya sudah terlunasi semua, maka tidak usah dimasukkan ke asumsi kerugian. Tetapi kalau masih ada, maka sisanya masukkan juga, dijumlahkan juga ke dalam perhitungan asumsi kerugian. Lalu di sini karena sudah selesai ya di kewajiban maka yang masukkan itu hanya yang asetnya saja, aset non kas sebesar 35 juta. Lalu di sini kan ada biaya cadangan yang belum pasti sebesar 10 juta, maka yang 10 juta ini masuk ke dalam asumsi kerugian juga, sehingga jumlah asumsi kerugiannya untuk di bulan Mei itu sebesar 45 juta. Dari mana? Dari 35 juta atas aset yang belum terjual dan 10 juta atas biaya cadangan yang belum pasti digunakan untuk apa. Nah, yang 45 juta ini dikalikan sesuai dengan persentasenya masing-masing. Aldi 40, Bayu 40, dan Citra 20. Sehingga di sini ada hasilnya dan ternyata timbul nih defisit akun modal sebesar 12 juta. Nah, karena si Bayu tim mengalami defisit akun modal, maka yang 12 juta ini harus ditanggung oleh sekutu yang belum mengalami defisit, yaitu Aldi dan Bayu. Perhitungannya sama ya seperti yang minggu lalu, bahwa di sini untuk perhitungannya si Bayu si defisitnya berapa dikalikan dengan persentase kepemilikan si sekutu Aldi 40 dibagi dengan jumlah persentase sekutu yang belum defisit, yaitu 60 dari 40 dan 20. Diperolehlah Aldi 8 juta dan Citra 4 juta. Di sini timbul lagi nih Citra defisit. Si Citra defisit pun harus ditanggung oleh si Aldi sebesar 1 juta. Maka diperolehlah saldo modal yang harus dibayar di bulan pertama itu sebesar 3 juta atas Aldi. Maka di laporan likuidasinya itu untuk bulan Mei, si Aldi yang tadinya direncana distribusi kasnya itu dianggarkan 6 juta, ternyata kalau di amannya si di Aldi itu harus dibayar dulu sebesar 3 juta. Maka di sini si Aldi kebagian 3 juta. Lalu diperolehlah ya di sini jumlah kas seperti biasa, kasnya berapa? Kas di sisi aset sebesar 45 dan sisi pasifa juga sebesar 45 juta. Sama ya. Berarti sampai sini penyusunan laporan likuidasi kita sudah betul.